Salam orang-orang terbahagia di dunia. Topik kita kali ini adalah kompetensi. Kompetensi adalah satu kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh chapter presiden untuk memperkuat chapternya. Nah, di mana letak pentingnya kompetensi ini? Kalau kita lihat di sini, pilar kompetensi bersama-sama dengan pilar karakter dan pilar calling itu membantu chapter yang sudah kuat untuk melakukan multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, maka kita lihat sebenarnya pilar kompetensi adalah materi suplemen, materi tambahan kepada materi utama, yaitu membangun chapter yang kuat dan berdampak. Nah, untuk bisa melakukan multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi, seorang chapter presiden diharapkan seperti ikan koki ini. Ikan koki ini bisa melompat dari kolam yang kecil menjadi kolam yang besar. Nah, sekarang kalau gitu, kompetensi yang seperti apa yang kita maksud? Nah, kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh chapter presiden dalam melakukan 4 langkah untuk memperkuat chapternya. Langkah pertama adalah chapter presiden itu mampu memotret chapternya. Apakah chapternya sudah kuat atau chapternya belum kuat. Apabila chapter presiden sudah mengetahui bahwa chapternya belum kuat, maka langkah kedua adalah mencari apa akar masalahnya. Kenapa chapter saya belum kuat? Nah, diagnosa bisa memakai diagram tulang ikan atau memakai metode 5Y atau bertanya 5 kali. Ya, sehingga kalau sudah dipertanyakan 5 kali, mudah-mudahan akar permasalahannya muncul. Kalau sudah diketahui akar permasalahannya, maka lakukanlah langkah-langkah perbaikan dengan menggunakan kerangka 3 strong, 3 strategy. 3 strong, 3 strategi. Jangan lupa setiap langkah-langkah perbaikan itu harus dimonitor karena kita ingin tahu dengan persis apakah langkah perbaikan itu tepat atau tidak tepat. Nah, mari kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa memotret kondisi satu chapter. Nah, sekarang kondisi satu chapter itu bisa dinilai dari skor yang berasal dari 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama adalah berapa jumlah paid member di chapter tersebut. Kalau jumlah paid member di chapter tersebut 7 orang atau lebih, maka chapter itu mendapatkan skor 3. Kalau jumlah paid member di chapter itu hanya 4, 5, atau 6 orang, maka chapter itu mendapatkan skor 2. Kalau di chapter itu paid membernya 3 orang atau kurang, maka skornya hanya 1 saja. Nah, pertanyaan kedua adalah seberapa sering chapter itu mengadakan member meeting. Kalau chapter itu mengadakan member meeting 2 kali per bulan, maka skornya mendapatkan 3. Apabila cuma 1 kali sebulan, skor yang didapat adalah 2. Kalau nggak pernah mengadakan member meeting, ya skornya tinggal 1, brothers. Nah, pertanyaan ketiga adalah seberapa sering chapter itu mengadakan chapter meeting. Kalau 2 kali dalam sebulan, hebat, luar biasa, skornya 3.
Kalau cuma 1 kali dalam 2 bulan, skornya 2. Kalau kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, ya skornya cuma 1. Nah, dari 3 pertanyaan itu, masing-masing ada skornya. Nah, Bapak-bapak jumlahkan, kemudian dibagi 3, maka Bapak-bapak mendapatkan skor rata-rata. Nah, skor rata-rata itu, kalau angkanya 2,33 sampai dengan 3, maka chapter Bapak itu dianggap kuat. Apabila skornya 2,0 ke bawah, maka dianggap chapter Bapak-bapak kurang kuat. Nah, kalau kita sudah tahu chapter kita belum kuat, maka langkah-langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah mencari apa sih akar permasalahannya? Kenapa ya chapter saya belum kuat? Nah, ini dalam hal ini coba kita lihat, kita diagnosa dengan memakai diagram tulang ikan. Namun sebelum kita masuk mendiagnosa kondisi chapter, mendiagnosa apa masalahnya, izinkan saya menggunakan contoh bisnis yang kecil aja. Nah, ini contoh bisnis yang kecil ini adalah secara imajiner, katakan saya punya tante itu memiliki toko roti. Namun tante saya ini agak heran-heran juga, kok toko saya sepi ya. Padahal kalau saya lihat toko roti di seberang jalan, itu ramai sekali. Nah, tante berpikir, saya harus diagnosa nih masalahnya, kenapa toko saya sepi. Dan tante hanya mau melihat 3 penyebab utamanya saja. Supaya bisa tindakan tante untuk perbaikan menjadi fokus. Nah, tante saya ini cuma mau lihat pemilik toko, yaitu saya sendiri, tante nih, pemilik toko, apakah juga ada sesuatu yang menyebabkan toko tante itu sepi. Terus tante mau diagnosa juga, apa yang terjadi dengan pegawai-pegawai karyawan toko rotinya. Apakah pegawai-pegawai toko rotinya itu juga punya kontribusi terhadap toko sepinya. Dan yang terakhir, tante mau lihat penyebabnya apakah juga menu dari toko rotinya. Nah, jadi dengan demikian dibuat saja satu diagram, ini tulang ikannya, ini kepalanya ikan itu apa masalah utamanya toko sepi. Kemudian dilihat penyebab utama yang mau dilihat itu menjadi sirip tulang ikan, yaitu sirip pertama toko, pemiliknya, sirip kedua pegawai toko, sirip ketiga menu dari roti itu sendiri. Nah, kita lihat sekarang pemilik tokonya. Tante melihat, apa sih pemilik tokonya ini? Apakah saya menyebabkan toko sepi? Nah, setelah ditanya kepada pelanggan, kepada pegawai, ternyata iya. Tante saya melihat bahwa tante saya itu kurang ramah dalam menghadapi pelanggan. Sedangkan toko di seberang, juga seorang tante, ya, di seberang itu sangat ramah. Kalau orang datang, pelanggan datang, wah mari silakan masuk, apa kabarnya, kok udah lama nggak temu ya, saya udah 3 hari nih nggak ngelihat adik nih. Wah, jadi pelanggan itu, tamu-tamu toko roti di seberang, itu merasa seolah-olah punya satu ikatan, satu fellowship yang baik dengan tante yang di seberang itu. Dan fellowship yang baik itu tidak terbentuk di toko roti tante saya. Oh, berarti tante tahu itu masalahnya. Berarti nanti tante akan mencari langkah perbaikan bagaimana supaya bisa meningkatkan fellowship antara tante, si pemilik toko, dengan pelanggan. Terus tante mau lihat nih, pegawainya gimana nih? Oh, ternyata pegawainya itu kurang perhatian. Kalau pelanggan datang, ya pelanggannya jalan sendiri aja, ngambil nampan sendiri, ngambil roti sendiri, pegawai-pegawainya ngerumpi aja dah sendiri. Ya. Jadi
dengan mengerumpi sendiri, tidak melayani pelanggan, nah pelanggan itu merasa tidak dihargai. Nah, 1 kali, 2 kali, lama-lama pelanggannya nggak datang lagi. Tante ngintip ke toko roti di seberang. Wah, kalau ada pelanggan datang, apalagi pelanggan baru, wah itu disambutnya luar biasa. Dibawakan nampan, dikasih tahu kepada pelanggan baru ini, Bu, roti yang paling enak di sini tuh sebetulnya ini loh Bu. Nah, cobain deh Bu. Oh, jadi pelanggan yang baru ya udah coba deh. Wah, tapi pelanggan baru itu merasa dia dihargai, dilayani dengan baik ya. Nah, yang ketiga, menu. Setelah tante ngecek, iya betul. Sudah lama sekali ya tante nggak keluar menu baru, roti baru. Itu aja yang dijual. Akhirnya pelanggan juga makannya itu aja. Akhirnya pelanggan bilang, waduh lama-lama saya bosen deh. Saya nyebrang aja ke seberang. Di seberang itu ternyata si tante di seberang itu tiap bulan keluar menu baru. Tiap bulan dikasih tahu, dek, tante bikin mau menu baru, ini roti baru, resepnya nggak ada yang punya nih, cobain deh, nanti tante kasih diskon 25%. Wah, akhirnya banyak orang datang karena tertarik ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, dari situ tante tahu apa yang harus si tante lakukan, apa yang harus pegawainya lakukan. Ternyata juga harus mencari resep-resep baru. Nah, ini hanya salah satu contoh sederhana, tulang ikan itu bisa menggambarkan masalah utamanya apa, kemudian apa penyebab daripada masalah utama itu dalam bentuk sirip-siripnya. Kita cukup 3 sirip saja supaya lebih fokus. Kemudian sirip itu bisa macam-macam, bisa keluar itu permasalahannya. Siripnya bisa banyak, tidak hanya satu-satu seperti ini. Silahkan dicari akar permasalahannya, kemudian digambarkan di dalam tulang ikan. Sebenarnya diagram tulang ikan itu hanya memetakan apa sih penyebab-penyebab yang mungkin menjadi masalah utama, dipetakan, digambar di tulang ikan. Jadi kalau kita lihat gambar tulang ikan, segera kita tahu, oh masalahnya itu. Ya, jadi simple. Nah, sekarang kita lihat bagaimana diagram tulang ikan untuk chapter. Nah, misalkan chapter saya ini lemah. Nah, kembali sebaiknya jangan terlalu banyak mencari penyebab utama. Cukup 3 lah. Kita lihat dulu chapter officer-nya bagaimana, membernya bagaimana, kegiatan chapter-nya bagaimana. Nah, misalkan chapter officer itu, ini salah satu saran saja, kita lihat calling-nya bagaimana chapter officer itu. Bagaimana keinginan, kerinduan untuk melayani Tuhan di wadah FGB MFI ini. Karena kalau calling-nya tinggi, maka dengan sendirinya personal komitmennya untuk melayani di chapter itu pun akan tinggi. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana karakter dari chapter officer. Ya. Apakah dia setia dalam melayani Tuhan, faithful, apakah dia ini bertanggung jawab, accountable, apakah submissive, artinya tunduk kepada otoritas. Dengan tunduk kepada otoritas, maka juga akan terbentuk satu fellowship di antara chapter officer yang baik, yang hangat, yang erat seperti saudara. Ya. Dan transparent, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dikatakan, sehingga menimbulkan satu kepercayaan dari chapter officer saling mempercayai satu dengan lainnya, sehingga dengan demikian ada suatu kesungguhan hati, ada suatu fellowship yang baik untuk melayani di FGB MFI. Yang ketiga, kompetensi yang kita lagi bicarakan saat ini. Nah, membernya kita lihat juga, ada pengaruhnya nggak terhadap chapter, kenapa chapter saya lemah. Dan ini salah satu saja contoh. Chapternya lemah kenapa? Karena membernya sedikit yang datang. Nah, nanti kita ulas di metode 5Y, kenapa sedikit yang datang, sebagai satu contoh saja.
Kegiatan chapternya bagaimana? Nah, apakah ada member meeting? Ya, karena kalau ada member meeting, maka akan terjadi komunikasi yang baik antar chapter officer, antara member di dalam member meeting itu. Di dalam member itu mereka bisa saling mendoakan, bisa lakukan pemuridan, bisa sharing, firman juga bisa sharing pengalaman pribadi, sehingga dengan demikian ada suatu fellowship yang baik. Ya. Dan apakah ada pemuridan TNT di dalam chapter tersebut? Karena kalau tidak ada TNT, maka member yang baru datang, kemudian dia tidak jelas, ya, buat apa saya ikut kegiatan seperti ini ya di sini. 1-2 kali oke lah, happy-happy makan-makan. Tapi setelah itu dia bosan, akhirnya dia pergi. Tapi kalau dia bisa menangkap visi FGB MFI, dan dia tergerak, terpanggil untuk melayani di wadah ini, maka dia akan tetap tinggal menjadi member di chapter brother semua. Ya. Kita lihat juga apakah ada doa bersama, ya, karena doa bersama itu akan dengan sendirinya akan menimbulkan suatu fellowship yang baik, satu perasaan ingin saling membantu, ingin saling mendoakan, ingin memberikan sesuatu yang memberikan satu yang bisa berbuah bagi rekan-rekan yang lain, ya. Dan apakah ada kegiatan early friend and leave? Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak-Bapak petakan, apakah kegiatan chapter di tempat Bapak-Bapak itu sudah cukup menarik, sudah cukup intensif, sehingga bisa membuat chapter ini menjadi kuat. Ya. Nah, kita masuk sekarang, selain daripada memakai tulang ikan, diagram tulang ikan, kita juga bisa mendiagnosa masalah chapter itu dengan menggunakan analisa kasus 5 why. 5 why itu bertanya 5 kali kenapa ya, tanya sampai 5 kali. Jadi jangan bertanya 1 kali, karena bertanya 1 kali itu mungkin jawabannya belum tentu penyebab masalah. Tapi kalau ditanya sampai 5 kali, artinya kita gali lagi, sampai akarnya kelihatan. Oh, akhirnya tahu sebenarnya masalah utamanya seperti apa. Nah, contohnya ya, ini ada satu chapter yang nggak pernah berkembang nih. Ya, kemudian kita gunakan metode bertanya 5 kali, kita tanya pertama kali nih, kenapa ya chapternya mandek? Keluarlah jawabannya. CP-nya nggak terbeban, cuek. Nah, kita jangan berhenti sampai sini. Kita tanya lagi, kita kejar lagi. CP-nya nggak terbeban, cuek. Kenapa ya? Oh, muncul lagi jawaban kedua. Habis dipilih, nggak ada calon lain, cuman dia satu-satunya. Nah, itu jawaban yang kedua. Kejar lagi, pertanyaan yang ketiga. Kok nggak ada calon lain? Kenapa? Nah, keluarlah jawaban yang ketiga. Takut nombok sih. Tiap kali ada chapter meeting, minus. Nah, kita tanya lagi. Loh, kok bisa meetingnya tekor melulu gitu ya? Oh, habis yang hadir cuma 5-6 orang aja sih, bagaimana nggak nombok gitu. Nah, tanya lagi. Sampai kelima nih. Kenapa yang datang sepi? Oh, muncullah satu jawaban yang kelima. Acaranya bosen. Pembicaranya kurang menarik. Jadi satu persatu member itu nggak datang lagi. Habis pembicaranya kurang menarik, terus dia lagi, ya pada cabut deh semuanya. Nah, kalau kita sudah dapat itu akar permasalahannya, maka solusinya menjadi lebih jelas, menjadi lebih fokus. Yaitu ya perbaiki mutu pembicaranya, carilah pembicara-pembicara yang bervariasi, yang menarik, yang membawakannya juga bisa membawakan suatu fellowship yang baik, satu kedekatan dengan hubungan kedekatan dengan Tuhan, dan disarankan dari 5 pembicara, 4 pembicara itu orang awam dari
marketplace yang mengenal full gospel, ya. Sehingga dengan demikian waktu dia memberikan waktu dia menjadi pembicara, maka yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang para member langsung nangkep. Oh iya, saya juga mengalami hal yang serupa tuh Pak waktu itu. Saya juga kesulitan waktu itu sama kayak Bapak. Jadi sekarang saya tahu ya, Bapak kasih firman, kasih apa yang menguatkan saya pada saat saya mengalami masalah itu. Nah ini yang dinamakan kita bertanya 5 kali sehingga kita menemukan akar masalah, sehingga dengan demikian langkah perbaikannya pun akan menjadi fokus. Ya. Nah saran saya adalah dalam usaha mencari penyebab masalah, ya, masalah utama, cari jangan banyak-banyak. Kalau dipetakan di dalam tulang ikan, mungkin bisa muncul 20-30 sirip. Setiap sirip itu mewakili satu problem. Nah, tapi kita cari 3-5 masalah utama saja. Ya, yang utama saja. Sehingga 3-5 utama itu kita bisa membuat program juga tidak terlalu banyak, tapi program 3-5 saja, tapi fokus. Dan kita yakin kalau masalah itu sudah di-solve, dipecahkan, karena itu masalah utama, maka hasilnya pun akan efektif. Ya. Nah, dengan demikian, para brothers, kita sudah berbicara langkah pertama itu bagaimana chapter presiden memotret chapternya. Tadi sudah ada tabel kriterianya. Kemudian kalau sudah diketahui permasalahannya, maka chapter presiden itu bisa mencari apa sih masalahnya. Bisa memakai diagram tulang ikan, bisa bertanya 5 kali. Dan kalau sudah tahu masalahnya apa, maka lakukanlah program perbaikan. Ya, gunakan saja kerangka 3 strong 3 strategy. Nah, kalau sudah tahu, sudah lakukan program perbaikan, mohon diingat, harus dimonitor. Karena siapa tahu di tengah jalan, program perbaikan itu menjadi tidak cocok lagi. Jadi harus dirubah lagi, harus dimodifikasi lagi. Supaya dengan demikian ada satu perbaikan yang berkesinambungan, supaya hasil dari langkah perbaikan ini efektif. Nah, kita lihat sekarang langkah perbaikan itu mengikuti kerangka besarnya itu yang namanya 3 strong 3 strategy. Artinya apa? Artinya adalah kita percaya kalau di dalam chapter itu ada 3 strong, ada 3 kekuatan, mestinya chapter itu akan kuat. Nah, apa sih yang strong pertama? Yaitu prayer. Bahwa di dalam chapter itu adakah kegiatan doa? Kegiatan yang saling mendoakan. Doa yang kemudian menumbuhkan intimacy dengan Tuhan. Ya, keeratan lebih erat lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian ada suatu pimpinan Roh Kudus di dalam chapternya. Ada suatu kasih di dalam chapternya. His banner over us is love. Sehingga ada suatu fellowship yang indah, yang hangat di dalam chapternya. Itu strong yang pertama. Kalau ini ada, luar biasa brothers. Caranya gimana dong untuk bisa menciptakan strong pertama ini? Latih dan praktekkan fourfold ministry. Ya. Strong nomor 2, bahwa chapter officer, member harus sadar bahwa pekerjaan kita di FGB MFI ini, yaitu menjangkau jiwa-jiwa di marketplace, itu bukan pekerjaan yang simple, bukan pekerjaan yang gampang. Banyak yang harus dikerjakan. Gitu ya. Jadi harus semua bahu-membahu bekerja sama. Contohnya lah, kita ingin menjangkau satu jiwa-jiwa. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah membuat hit list. Kita tulisin siapa yang mau kita jangkau. Kemudian harus ada orang yang mendoakan terus nama-nama di hit list itu.
Kemudian ada orang lain lagi yang terus menelpon orang-orang yang ada di dalam hit list itu. Mungkin setelah ditelepon 7 kali baru yang bersangkutan bilang, oke deh saya mau coba datang. Nah kalau dia pertama kali datang harus ada lagi orang yang menyambutnya, yang membawanya ke meja masing-masing, kemudian diperkenalkan. Kalau dia sudah masuk, nah apakah datang lagi untuk kedua kali? Nah itu juga pekerjaan lagi, ditelepon lagi. Kalau dia sudah mulai nyaman di Full Gospel, harus diadakan pemuridan, harus diadakan TNT, supaya dia yakin, oh visi saya di FGB Meva itu demikian. Saya tahu kenapa saya harus ada di wadah ini. Ya, kalau dia tidak jelas kenapa dia harus ada di FGB MFI, setelah beberapa kali dia bingung sendiri, saya ngapain di sini ya? Cuman makan-makan aja sih enak, tapi lama-lama bosen, dia pergi juga ya. Jadi kerjaan kita ini dalam menjangkau jiwa-jiwa itu banyak sekali yang tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Tidak ada yang namanya Superman di sini. Jadi harus dilakukan secara teamwork ya. Nah, bagaimana supaya teamwork itu terjadi? Bangunlah fellowship di antara chapter officer dan member dengan baik ya. Strong yang ketiga adalah leadership, yaitu kita harus tingkatkan kepemimpinan dari para chapter officer. Caranya bagaimana? Kita tingkatkanlah 3C-nya. Kita tingkatkanlah calling-nya. Kita tingkatkanlah kompetensinya. Kita tingkatkan juga karakternya. Nah itu adalah secara garis besar bagaimana langkah-langkah perbaikan dengan melihat kerangka 3 strong 3 strategy. Ya. Kalau ini dilakukan, kalau chapter brothers punya 3 strong, wah chapter brother itu pasti akan kuat. Ya. Jadi kita sudah bicara tadi, sudah bagaimana memotret chapter saya, kondisinya gimana sudah bisa, kemudian menganalisa masalahnya apa pakai diagram tulang ikan 5Y, oke. Udah melakukan program perbaikan, yang terakhir jangan lupa dimonitor saja, direview saja. Apakah langkah-langkah perbaikan itu sudah tepat atau tidak. Nah, kira-kira brother semua selamat, brother semua sudah punya kompetensi untuk mendiagnosa chapter Anda dan mampu membuat rencana perbaikan. Terima kasih, God bless, Tuhan memberkati.